hidup kalau menempati kepada yang mati, maka yang mati menjadi hidup. Kesimpulannya di situ. Itulah menjadi kajian-kajian mengenal diri. Awal muawal jasad ini tercipta, datang elemen berikut ciptaan Allah yang bernama ruh. Hiduplah dia. Maka dia menggerakkan raga ini seperti robot, diremoti oleh ruh. Lalu yang meremoti ruh siapa? Allah sendiri. Kedekatan antara ruh dengan Allah hanya Allah yang tahu. Lalu Allah bilang, kalau orang bertanya engkau tentang ruh wahai Muhammad, katakanlah ruh itu urusanku, kecuali aku berikan engkau ilmu hanya sedikit. Karena kalau kita tidak belajar yang sedikit itu, kita tidak tahu kenal diri. Kita tidak tahu tentang ruh itu apa. Lama-lama kita menganggap ruh itu adalah Allah. Lama-lama kita menganggap ruh itu juga pencipta. Padahal ruh bukan pencipta. Ruh itu juga ciptaannya. Karena ruh itu berbentuk dan berwujud. Pencipta kita adalah tiada tetapi ada. Kalau kita belajar lebih mendalam, mengkaji lebih mendalam, semua kita sudah mati. Karena yang maha cerdas itu Allah. Allah yang maha ilmu, maha mengetahui. Ketika maha mengetahuinya, itulah membungkus tubuh kasar kita, hati kita, nyawa kita, ruh kita. Maka kita menjadi tahu dan menjadi cerdas. Jadi semuanya itu seperti Hawa. Hawa cerdas, Hawa pintar, Hawa ilmu. Sudah membungkus wadaknya, maka wadak itu menjadi cerdas, menjadi berilmu. Seperti itu. Kita tidak bisa mengkomplain bahwa kita cerdas. Tidak, kita tidak cerdas. Kita mati, yang hidup hanya Allah. Karena Rasulullah waktu itu tidak cerdas, mati. Karena Allah maha ilmu, maha cerdas datang, membungkus dirinya, insya Allah dia menjadi cerdas. Lalu bisa menghafal, lalu menyusun 6.666 ayat. Dahsyat. Kecerdasan bukan sumber dari pendidikan, sumber laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadak Rasulullah waktu itu buta, umi, buta huruf. Ya kita pun demikian. Karena Allah memiliki sifat semua. Asma'ul Husna itu semua Allah punya, kita tidak punya, kita ini hanya wadak. Ketika Asma'ul Husna itu menyinggapi kita punya tubuh kasar ini, maka semua nur itu hidup, kita menjadi sifat Allah. Bisa mengetahui, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa cerdas, bisa faham, bisa kaji, itu Allah, itu sifat Allah yang kita mewarisi, itu kita mengamalkan sifat Allah itu. Asmaul Husnanya itu sudah bercahaya, hidup di kita punya raga mati ini. Yang sekarang bicara ini Allah, yang sekarang mendengar ini Allah, yang sekarang melihat ini Allah, yang sekarang bisa berubah ini Allah. Raga ini mati. Kalau mau belajar begitu. Allah itu seperti Hawa, tiada tetapi ada. Jadi sedikit salah, sedikit benarnya itu yang disebut salah. Jadi benar semua, tidak ada yang salah. Maksudnya begini, sumbernya kan Allah. Percikannya itu kan ada yang dapat sedikit, ada yang full total, ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang sedikit ini mendapatkan cahaya benarnya, itu sudah sedikit benarnya. Lalu yang total benarnya ini merasa bahwa yang sedikit benarnya ini salah. Tempat ini Allah semua. Tapi dari sekian Allah ini, power mana, energi mana, hawa mana, hawa Allah mana yang lebih banyak, energi mana Allah yang lebih banyak. Itulah maha mengetahui dan maha benarnya mana yang lebih banyak yang ada, cahaya benar mana yang lebih banyak. Itulah yang mau didengar, lebih benarnya iya. Tapi semuanya sumber itu benar semua, dari maha benar juga. Hanya bedanya ada yang benar banyak, ada yang benar sedikit. Tidak ada salahnya. Allah menciptakan wadak mati yang bernama akal, ditempatkan di kepala. Allah menciptakan wadak mati yang bernama kolbi, ditempatkan di dada, di tengah. Allah yang menciptakan wadak mati yang bernama nafsu, berada di perut. 3 wadak mati. Akal di kepala, hati di dada, kemudian nafsu di perut. Akal, hati, nafsu. 3 wadak ini dimiliki oleh semua makhluk.
Yang bernama makhluk manusia sempurna, dia punya akal, dia punya hati, dia punya nafsu. Malaikat dikasih hanya hati saja, akal tidak ada, nafsu tidak ada. Jin dikasih kolbi dengan nafsu, akal tidak ada. Nah, 3 golongan makhluk ciptaan Allah ini yang menjadi persaingan dan perjalanan mereka, ketaatan mereka diuji oleh Allah, ya kan? Nah, 3 wadak mati ini, pertanyaannya, apakah 3-3 ini Allah ada? Apakah Allah hanya ada di akal? Apakah Allah hanya ada di hati? Apakah Allah hanya ada di nafsu? Ataukah Allah itu tidak ada di nafsu? Kalau kita katakan Allah ada di nafsu, kenapa orang bermaksiat? Ya. Berarti Allah bermaksiat dong. Ya. Sekarang jalan keluarnya bagaimana? Allah menciptakan bahan material, ya kan? Nafsu ini bahan material, akal bahan material, hati pun bahan material. Bahan material itu adalah raga, sumbernya dari setetes mani. Setelah dia berwujud menjadi raga, Allah hilang, matilah raga ini, menjadi raga mati. Paham ya? Menjadi wadak mati. Kemudian ilham ataupun hidayah atau hawanya Allah, Gusti Allah ini datang dalam keadaan bagi-bagi porsi. Allah full di nafsunya, maka nafsunya menjadi mutmainnah. Maksiatnya hampir tidak ada. Perbuatan selalu baik. Allah masuk di nur fuadi, di akalnya kalau full, insya Allah dia menjadi pemikir yang ulung di dalam jalan kebenaran. Allah full di hatinya, maka sempurnalah hatinya. Kalau ketiga-tiganya sempurna dengan full dan total 100%, 100%, 100% Allah, hatinya Allah, akalnya Allah, nafsunya Allah, maka dia terkategori dengan maksum, lepas dari kesalahan dan dosa. Al-Anbiya, para nabi. Ya kan? Faham ya? Nah. Tapi kalau energi Allah, hawa Allah, nur Allah, apapun adanya, Allah maha mengetahui, maha baik, maha benar, maha sopan, maha yang baik-baik itu sedikit sekali ada di nafsu, raga, maka begitulah. Sendiri jawab, ini bukan kemaksiatan Allah. Begitu. Hakikat Allah itu baik. Jadi sebenarnya tidak ada kemaksiatan. Hakikatnya tidak ada kemaksiatan. Hakikatnya halal semua. Mencuri halal, melakukan kenikmatan halal. Yang penting diridhoi. Kalau tidak diridhoi, itulah melanggar aturan. Itulah kategori dosa. Pertanyaannya, di alam sebelah apakah ada dosa? Apakah ada pahala? Benarkah ada neraka? Benarkah ada surga? Ini kalau mau belajar lebih tinggi lagi. Kemaksiatan itu berdosa. Misalnya saja. Lalu yang menggerakkan sampai dengan kita bernafsu siapa? Yang menggerakkan tangan ini sampai dengan kita mencuri siapa? Sehingga kalau orang belajar sederhana tetapi langsung menangkap dia punya kesimpulan akhir, dia pasti akan mengatakan bahwa tasawuf membatalkan segala syariat.